Suami yang selingkuh, istri harus bertahan atau berpisah? Pastinya, Bunda sudah nonton ya salah satu selebgram yang lagi viral ini. Dia itu berangkat umroh. Ternyata, suaminya malah bawa pelakor datang ke rumah dan melakukan hubungan rancang di kamar pribadinya. Rumah yang awalnya dianggap surga, seketika berubah jadi neraka buatnya. Bagaimana tidak? Kepercayaan dan komitmen rumah tangganya sudah dikhianati oleh suami. Dia yang membangun kehormatan rumah tangga penuh dengan kejujuran, seketika runtuh karena kelakuan busuk suaminya. Mengetahui kasus perselingkuhan ini, mungkin banyak dari Bunda yang tidak ingin mempertahankan pernikahan. Bahkan kasus ini ya, sempat saya angkat di postingan saya di Instagram saya di bundaaura.id loh. Dan dari polling yang saya angkat, 90% audiens memilih untuk berpisah. Ini menurut audiens yang ada di IG saya ya, kalau di YouTube belum tentu. Coba yuk komen keputusan apa nih yang bakal Bunda ambil ketika Bunda seperti dia, memilih bertahan atau berpisah. Perselingkuhan itu ya Bunda, memang satu masalah yang menurut saya sangat-sangat menakutkan untuk rumah tangga. Karena taruhannya tidak main-main, yaitu perceraian. Dampak dari perselingkuhan ini bukan cuma suami istri saja, tapi anak dan juga keluarga besar nantinya. Lalu apa nih yang sebaiknya perlu istri lakukan untuk menghadapi suami yang selingkuh? Hal pertama yang sebaiknya istri lakukan adalah kendalikan respon dirimu terlebih dahulu, sebelum merespon ke yang lain. Maksudnya di sini adalah kenali emosi-emosi yang hadir dalam diri Bunda. Apakah perasaan marah, sedih, dan kecewa itu masih bisa Bunda kendalikan? Apakah perasaan kecewa itu berubah jadi depresi dan membuat batin jadi tidak nyaman? Memang ya, semua butuh proses dan waktu untuk mengelolanya. Tapi tidak apa-apa kok Bunda. Bunda itu butuh tempat dan waktu untuk menjauh dari suami terlebih dahulu. Bisa keluar dari rumah, cari tempat sementara untuk tinggal sama anak-anak. Berdiamlah dan berdamai dulu sama diri sendiri. Bagaimanapun juga, perselingkuhan yang dilakukan suami sudah terjadi dan kondisi itu sudah tidak bisa dirubah. Berhenti menyalahkan diri Bunda sendiri. Jangan impulsif dan terus-menerus meratapi apa yang sudah terjadi. Lebih baik memikirkan tindakan yang fokus kepada solusi bagaimana agar rasa sakit hati itu pelan-pelan hilang. Misalnya, tetap merawat diri, menjaga pola makan, tidur yang cukup, dan selalu dekatkan diri kepada Tuhan. Usahakan tetap menjaga kestabilan emosi. Ingat ya Bunda, anak-anak itu butuh Bunda yang sehat mental agar bisa mendidiknya menjadi anak-anak yang lebih baik daripada orang tuanya. Setelah cukup tenang, silahkan konfirmasi ke suami. Ajak diskusi dan sampaikan apa yang Bunda rasakan. Bunda pun mesti menerima kepedihan tentang fakta bahwa suami benar-benar selingkuh. Dan tentu saja, sebelum diskusi sama suami, Bunda perlu mencari bukti-bukti tentang perselingkuhan yang dia lakukan terlebih dahulu. Silakan minta konfirmasi ke suami tentang apa yang sudah terjadi. Jika dia menyangkal dan masih saja berbohong dengan apa yang sudah dia lakukan, maka mintalah sama suami untuk jujur sejujur-jujurnya. Karena Bunda sudah siap dengan fakta tersebut. Mungkin setelah diskusi itu terjadi dan Bunda juga sudah mendapatkan fakta pahit itu, maka rasa kecewa itu akan muncul kembali. Di sini, Bunda butuh dukungan spiritual dan sosial, yaitu dengan mendekatkan kepada Tuhan. Perbanyak ibadah dan minta petunjuk kepada Tuhan atas apa yang sudah terjadi sama hidupmu. Bunda juga bisa nih minta dukungan dari keluarga dan anak-anak, karena merekalah yang menjadi alasan Bunda untuk bertahan sampai saat ini. Ketika Bunda masih tidak cukup stabil, merasa tidak cukup kuat, maka Bunda butuh pendampingan dari konsultan rumah tangga. Melalui konsultasi rumah tangga, Bunda juga akan diberikan arahan dan pertimbangan. Apakah berpisah atau memaafkan suami yang berselingkuh. Nah, bagi Bunda yang punya masalah seperti ini dan sedang bimbang untuk memutuskan, Bunda bisa datang langsung secara privat melalui layanan konsultasi dan buka aura di Jakarta. Karena saya akan mengadakan layanan buka aura rumah tangga pada tanggal 7 sampai 9 Desember di Jakarta. Melalui proses layanan buka aura ini, Bunda bisa menceritakan secara detail masalah yang Bunda alami dengan saya. Dan nantinya, saya akan bantu merilis semua emosi-emosi negatif yang Bunda rasakan selama ini. Kemudian, saya bantu netralkan perasaan Bunda.
Lalu saya buka dan perkuat kembali aura dalam diri Bunda. Dengan memiliki orang positif dan kuat inilah, maka Bunda akan menjadi wanita yang lebih tenang, berdamai dengan diri Bunda, dan Bunda bisa kembali percaya diri serta penuh dengan kebahagiaan. Saya juga akan bimbing Bunda nih untuk menjadi istri yang layak disayang dan dicintai. Dan saya juga akan bimbing Bunda untuk mendapatkan apa yang Bunda inginkan sesuai dengan hajat Bunda. Dan atas izin Tuhan, melalui proses Bukara ini, hajat yang Bunda inginkan akan dimudahkan oleh Tuhan dan hidup Bunda akan penuh dengan kebahagiaan. Oleh karena itu, segera daftar sekarang juga ya di nomor saya ini agar Bunda bisa menjemput kembali kebahagiaan yang tertunda selama ini. Baik, kembali ke pilihan Bunda untuk bertahan atau berpisah. Masing-masing pilihan punya resiko yang tidak mudah. Maka pilihlah resiko yang paling ringan dan yang bisa bermanfaat bagi hidup Bunda di masa yang akan datang. Karena hidup ini adalah milik Bunda, maka Bunda sendiri berhak untuk memutuskan. Jika saya memilih untuk memaafkan suami, apa yang akan terjadi Bunda? Jika keputusan Bunda adalah memaafkan, maka PR-nya di sini adalah bagaimana cara mengembalikan kepercayaan dalam pernikahan kembali. Nah, untuk membentuk proses kepercayaan itu lagi, bisa jadi cepat atau bisa juga jadi lebih lama. Beda-beda waktunya, tergantung seberapa effort kalian untuk membangun kepercayaan itu kembali. Jika lebih memilih pisah, apa konsekuensinya? Siapkan mentalmu untuk menjadi seorang janda, orang tua tunggal, dan pelan-pelan maafkan suamimu. Jangan sampai berpisah tapi masih menyimpan luka yang mendalam. Perjalananmu masih panjang, dan jika Tuhan masih mengizinkanmu untuk bertemu laki-laki yang baik, maka jangan sampai luka batin akibat perselingkuhan suamimu yang dulu menjadi penghalang menuju kebahagiaanmu. Lepaskan, maafkan, ikhlaskan, maka atas kuasa Tuhan, Bunda akan mendapatkan hal yang jauh lebih baik. Nah, semoga video ini bisa membantu Bunda yang sedang bimbang dan galau untuk memutuskan. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke seluruh sosial media dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.